saya menyampaikan terima kasih kepercayaan Gembala Sidang atau Pendeta Jemaat dan semua majelis kepada saya untuk ditugaskan mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah minggu GKM Gloria di hari ini, tepatnya pagi tadi, ibadah pertama dan yang kedua saat ini. Tema yang dipersiapkan, digumuli oleh pendeta jemaat dan tim pastoral serta majelis, yakni memandang Yesus yang tersalib. Itulah tema khotbah pembahasan kita pada ibadah ini. Kita membacakan dua teks Alkitab, teks yang sama, Alkitab yang sama, tapi dalam dua bagian, PL dan PB. Yang pertama, kita membaca Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal ya kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kata pemberontakan ini sebenarnya arti sesungguhnya dosa. Dia tertikam oleh karena dosa kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teks kedua, Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44, demikian firman Tuhan, saya baca. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simeon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyelipkan dia, mereka membagi-bagi pakaian dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Kristus orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hei, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, ia menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah ini saya mengajak kita memikirkan apa yang disebut dengan pendahuluan. Berbagai sikap orang terhadap Kristus yang juga menjadi sikap orang terhadap gereja, menjadi sikap orang terhadap saudara saya. Dunia nggak tertarik pada kita. Tapi karena kita ditarik Kristus, maka dunia tidak hanya melihat Kristus, mereka juga dunia melihat kita yang melihat dia. Siapa saya, siapa saudara? Nggak tertarik. Tetapi waktu kita percaya Yesus, maka mata dunia melihat kita yang percaya pada Yesus. Karena itu dari pihak luar, apa pandangan orang di luar kekristenan, di luar iman Kristen terhadap Yesus yang disalibkan? Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Apa pandangan orang di luar kekristenan? Mereka akan mengolok-olok seperti catatan Matius 27 tadi. Mengolok-olokkannya dan menganggap bahwa Yesus adalah tokoh yang lemah, tokoh agama yang lemah. Dan itu pun kelemahan Kristen kata mereka. Maka itu orang Kristen dipukul, dibakar gerejanya, nggak dibalas, lemah kali kau, kata orang Medan. Kita dipandang lemah karena kita tidak membalas perbuatan dunia kepada kekristenan, seperti Yesus yang lemah, tak berdaya di kayu salib. Bahkan dianggap bodoh
Orang Kristen itu bodoh. Sebodoh Tuhannya yang tak berdaya, terpaku di kayu salib. Tapi Rasul Paulus memberikan tanggapan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Cara pikir Tuhan dengan cara pikir dunia berbeda total. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan ya bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang berkata Yesus itu lemah, gereja itu lemah, yaitu bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. God's power. Itu kita sedang percaya kepada Allah yang tersalib, Yesus yang tersalib. Percaya pada kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah pandangan dunia sampai sekarang. Dan akibat dunia memandang Yesus yang lemah berdampak pada kekristenan pada saudara saya yang dianggap lemah dan dilemah-lemahkan. Tetapi sesungguhnya kita memiliki kekuatan Allah. Lalu bagaimana dengan pihak dalam? Orang percaya atau orang Kristen dalam Christian community. Saya membuat klasifikasi, ada 4 sikap orang Kristen memandang Yesus yang tersalib. Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang terkategori pada klasifikasi salah satu item klasifikasi yang saya kemukakan ini. Yang pertama, Kristen rasional. Waktu melihat gambar Tuhan Yesus yang tersalib, biasa. Dia berpikir, ya tersalib. Itu kan di Yahudi, Romawi ya. Karena hukuman waktu itu, hukuman salib. Bagi orang Yahudi minoritas atau yang negara jaya, oke dia mulai menggunakan itu. Dan ada juga yang rasionalis, yang orang Kristen rasional. Ya, rasional belum tentu harus doktor, harus master. Enggak. SD pun, dia tamat SD pun bisa rasional. Ya kan? Itu kan bawaan, rasional itu kan bawaan. Nah apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang tidak tunduk pada Alkitab, maka semakin berkata, bingung kali aku nih bah. Saya ini bingung, Yesus kok Allah, kok mau mati kayu salib? Itu kok bodoh banget ya. Tuhan kok Allah loh, kok mati di kayu salib? Kenapa mati di rumah sakit Siloam? Mikir, agak bercanda begitu. Yang kedua, tentulah Kristen rasionalis ini Kristen krisis. Yang kedua, Kristen solidaritas. Pertama kali digagas oleh Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, datanglah saudara-saudara untuk menangkap Yesus. Dan Petrus langsung membela Yesus dengan cara apa? Memenggal telinga Markus. Inilah solidaritas. Jadi banyak juga, apalagi di daerah Christian community atau maturity, gaya membela sesama itu tinggi. Ya, gaya membela. Tapi Tuhan tidak mau dibela. Tuhan tidak mau dibela. Ya, yang ketiga Kristen emosional. Ya, Kristen sangat emosional, sangat tersentuh, sangat berespon dan lebih ke dalam. Saya memberikan contoh movie The Passion of Christ sekitar tahun 2004 yang disutradarai dan diproduksi oleh Mel Gibson, dan sangat terkenal movie itu dan menghebohkan dunia, not only kekristenan tetapi juga orang-orang non-Kristen. Ada orang non-Kristen suka nonton itu. Termasuk saat orang gereja menyelenggarakan perjamuan kudus, sering diputar potongan film itu. Yesus dicambuk, butuh sadis. Kemudian kita yang mempersiapkan perjamuan kudus, nangis dia itu, nangis, emosional kita. Dan ada yang marah. Kejam kali Romawi ini. Sadis sekali. Ada emosi marah, ada emosi nangis. Yang ketiga, yang keempat, Kristen teologis. Yaitu melihat Yesus yang disalib itu dengan cara pandang Allah melihat. Dari mana tahu cara pandang Allah? Ya, Alkitab lah. Kita yang bukan terbiasa. Kita yang dikuasai oleh Alkitab, firman Allah, memiliki cara pandang Allah. Orang yang tak baca Alkitab sukar menemukan cara pandang Allah. Konflik terus. Kok begitu protes terus dengan Tuhan? Protes dengan gereja. Kenapa? Tidak punya cara pandang Allah. Cara pandang berhala malahan. Itu berbeda sekali. Yaitu begini. Waktu lihat Yesus yang tersalib, dia terharu. Wow. Terheran-heran.
kok bisa ya saya yang kotor ini didatangi khusus oleh Tuhan yang mati di salib. Kagum sekali. Terima kasih Tuhan, sangat bersyukur. Penuh hormat dalam ibadah. Dan menyembah Allah. Itulah Kristen teologis. Mau Kristen sosiologis, mau Kristen antropologis, mau Kristen psikologis. Kan tidak, harus Kristen teologis. Nggak ada yang lain, di luar itu teologis. Tidak ada selain teologis. Hanya nggak akrab saja. Kami sudah bahas kemarin dengan para majelis tentang pentingnya teologi. Bagi saya di gereja ini, kata kunci mestinya teologi. Ya dari Alkitab. Karena dari Alkitab dirumuskan, ini kan semua kalimat-kalimat teologis. Doa kita pun, nyanyian kita teologis. Nggak ada yang lain. Nah, maka kita harus menjadi berpikir teologis. Ya sarjana psikologi ya boleh berpikir psikologis, manajemen, apa saja. Tetapi itu lapisan kedua, lapisan utama berpikir teologis. What is the meaning of theology? Teologi adalah memahami kehendak Tuhan, mengalami kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. That's the meaning of theology secara simple. Mari. Nah, kalau kita kehilangan apa yang namanya terharu, terheran, next maksud saya kagum, bersyukur, rasa hormat, ini bahaya krisis. Bahaya yang sangat serius kalau orang Kristen enggak ada lagi rasa terharu dengan Tuhan, enggak ada lagi terheran-heran dengan perbuatan Tuhan, bahkan enggak ada lagi kekaguman pada saat dengar khotbah biasa. Lebih hebat pengajar-pengajar lain, iya betul, tetapi harus ingat kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Adakah keterharuan, muncul rasa syukur, thank God, praise the Lord. And kita memberikan rasa hormat dalam gereja, dalam hidup pernikahan, dalam hidup pekerjaan kita. Kita tetap hormat pada Tuhan. Kenapa? Terus ingat kematian Yesus untukku. Masih tidak terasa haru. Yesus yang tersalib masih tidak membuat kita. Ini yang saya sebutkan dengan perasaan rohani. Masih punya perasaan rohani kita atau sudah kering biasa saja? Apabila kita tidak merasa apa-apa lagi dengan perkara-perkara rohani, kita sedang dalam bahaya kekeringan dan kematian. Ini menjelaskan kondisi yang sangat-sangat kalau kita tidak lagi merasa kagum dengan kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan, memandang Yesus yang tersalib, dan kita biasa saja, udah biasa bertahun-tahun. Sama dengan Yudas. Tatkala Yudas menjual Tuhan Yesus, dan dia menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus. Ya, sejak awal sebenarnya Yudas tidak melihat Yesus sengsara. Sejak kelahiran Yesus kelahiran Yesus, kemudian Yesus yang diusir, dicelah. Ya, Yudas tidak merasa terharu. Yudas tidak merasa kagum. Yudas tidak merasa bersyukur. Yudas tidak merasa hormat. Biasa, maka dijual lah dia. Kekeringan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memandang Yesus yang tersalib dengan perasaan rohani. Perasaan rohani. Ini istilah baru. Istilah saya yang saya coba ungkapkan pada hari ini. Istilah perasaan rohani. Tentu juga manusia itu tidak hanya punya perasaan. Ada juga logika kan ada berpikir, berperasaan, berpikir, berkehendak. Tapi secara khusus. Kalau mungkin berpikir rohani, oke, kita tahu ilmu, kita tahu kejadian, keluaran sampai Wahyu, kita tahu Yesus mati, itu namanya berpikir rohani, kita tahu pemikiran, tetapi perlu diimbangi juga dengan berperasaan rohani. Tatkala memandang Yesus dengan pikiran rohani, lalu menyentuh perasaan rohani, yaitu rasa haru, rasa heran, kenapa terlambat, rasa heran, rasa kagum, rasa syukur, rasa hormat, kenapa menyembah dia. Inilah rasa memandang dengan rasa rohani, perasaan rohani. Ini bahaya besar kalau orang percaya, orang termasuk pendeta, banyak bicara, tapi nggak ada perasaan rohani lagi. Hanya kaya pengetahuan, tapi miskin sentuhan perasaan rohani dengan Tuhan. Memandang Yesus yang tersalib. Satu. Memandang Yesus yang tersalib dengan rasa terharu. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
Itulah ungkapan Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Seperti yang ditulis oleh Matius pasal 26, oleh Matius dalam pasal 26 ayat 38 bagian A. Hatiku sangat sedih. Dalam terjemahan English Standard Version, my soul is very sorrowful, even to death. Jiwaku sangat-sangat sedih. Sedih banget itu. Sangat-sangat tertekan dengan kesedihan yang sangat dalam. Jesus experienced di Taman Getsemani. When he was alone praying. Oke, murid-muridnya di sana, tapi dia sendirian bergumul dengan satu perkara besar, perkara kita. Dia sedang menggumuli kita di Taman Getsemani. Ada stay free yang olehnya dia sorrowful. So kita serius dengan kekristenan kita. Karena dia sangat sorrowful memikirkan kita. Dia maha tahu akan datang. Ada Pak Yohanes, ada Pak. He redeemed them. He redeemed us. Dan mulai di taman. Dalam NIV, New International Version, my soul is over hell. Jiwaku itu ditutupi, diselimuti oleh satu kesedihan yang sangat dalam. Bahkan ada point of death, hampir mau mati, mau pusat titik kematian. Itulah. Ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mulai memasuki yang namanya Via Dolorosa. Jalan sengsara. Ada 14 poin jalan sengsara Tuhan Yesus Kristus atau station. Yaitu yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Nggak cepat ya. Kemudian Yesus menerima salib, dia terima, dia tidak nolak. Dia terima ini, dia terima saudara, dia terima saya, dia terima salib, dia tidak tolak. Dia terima salib sama dengan dia terima saudara. Dan dia terima salib. Dan dia pikul salib itu. Kemudian Yesus jatuh ke tanah untuk pertama kali, berat, dan dia sudah dipukul-pukul. Yesus bertemu dengan ibunya yang sedang dalam duka yang dalam juga. Seorang ibu melihat anaknya yang didera seperti itu. Simon Kirene menolong Yesus memikul salib. Ada seorang wanita bernama Veronica melap wajah Yesus. Itu turn by turn. Lanjut. Yesus jatuh ke tanah untuk kedua kalinya. Yesus berbicara kepada anak-anak perempuan Yerusalem masa itu. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus ditelanjangi di muka umum untuk langkah-langkah penyalipan. Lalu Yesus dipakukan di kayu salib. Yesus mati di kayu salib dan tubuhnya diturunkan dari salib dan dibaringkan untuk dikuburkan. Ini satu Via Dolorosa, perjalanan sengsara Tuhan Yesus. Dia sengsaranya itu bukan sedetik saja, tapi perjalanan sepanjang, even when he became human being pada peristiwa Natal yang kita rayakan. Sampai pada sengsara, sampai pada penguburan, itu untuk saya, untuk saudara. Kekristenan kita itu bukan murahan, sangat berharga. Ada satu pribadi, Allah, yang olehnya dia memberikan dirinya from the beginning until the death of his death. Dia memberi untuk saudara saya. Itu harga kita. Bukan harga murahan. Bapak Ibu, yang kedua. Memandang Yesus yang tersalib dengan rasa heran. Penderitaan Kristus dimulai memang pada waktu saya sebut tadi. Pada waktu dia menjadi manusia. Dan dia tinggal di antara manusia. Dan dia tinggal di antara manusia yang bengkok. Yang memusuhi dia, membenci dia. Kita pun seperti itu. Orang percaya berada di tengah-tengah orang yang tidak suka Yesus, nggak suka gereja, nggak suka kita. Tapi kita alami hal yang istimewa. Termasuk tinggal di antara murid-muridnya. Dia tahu si Yudas mengkhianati dia. Dia tahu Petrus yang akan menyangkal dia. Dia tahu. Tapi dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal. Dan disinilah yang membuat kita rasa heran. Kok iso toh bahasa orang Surabaya. Kok bisa Tuhan tahu dan kotornya dia masih mau gitu. Siapa saya? Dia tahu saya bengkok, dia tahu saya munafik, dia tahu saya orang yang tidak beres. Tapi dia mau menunggu kita, dia mau datang pada kita. Di antaranya ada 2 salib, ada 2 orang yang di kiri kanan juga salib. Dia disamakan dengan pendosa kelas kakap, kelas besar, kelas berat, dan dihina di salib. Mari kita memandang Tuhan dengan keheranan kita. Tidak ada bahasa, tidak ada kasih seperti itu kecuali terheran-heran. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan, kecuali kasih yang membuat kita terheran-heran.
Yang ketiga, memandang Yesus yang tersalib dengan rasa kagum. Yesus Kristus datang kepada ciptaannya, kepada kepunyaannya, ditolak. Ciptaannya tidak kenal. Ciptaannya tidak kenal. Itu buta rohani. Dan dia tahu juga ciptaannya menolak dia. Penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dia ditolak oleh orang-orang yang dia punya, yang diciptakan, yang dia tebus, yang dia selamatkan. Ini membuat kita wow. Bahkan dia ditolak dan dijual oleh murid-muridnya. Tetapi dia tidak menyangka dan dia tidak menghindari itu. Dia tetap datang, dia tetap untuk Petrus, untuk murid-murid. Dia tidak menolaknya. Dia tidak menolaknya. Wow, kagum. Mari kita memiliki perasaan rohani itu. Kekaguman kepada Allah. Kita kering. Apalagi dorongan ke gereja, nggak ada dorongan. Kenapa? Kita kehilangan internal motivation dari firman Allah. Internal, semuanya external motivation. Diundang pendeta, ayo diingatkan. External motivation, faktor eksternal. Kita semua itu kanak-kanak. Tapi kalau kita dewasa dan cinta Tuhan sungguh-sungguh, internal motivation. I attending the church. Why? Because saya memiliki perasaan kagum kepada Tuhan. Rasa hormat dan seterusnya. Yang keempat, memandang Yesus yang tersalib dengan rasa syukur. Yesus dihina bukan karena ia hina, melainkan karena ia menjadikan dirinya hina. Ya, dia menganggap dirinya berdosa, dia menjadikan dirinya dosa karena kita. Dia mengganti posisi kita. Dia menjadikan dirinya berdosa walaupun dia tidak berdosa. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. Artinya dia mengambil tempat kita, posisi kita. Kita seharusnya yang mati dan binasa. Kita seharusnya yang diolok-olok. Kita seharusnya yang dihina-hina. But he replaced our place. Dia mengambil posisi kita. Dan dia memberi dirinya itu dihina karena kehinaan kita. Diolok-olok karena kita. Mari kita melihat ini dengan wow. Memandang Yesus yang tersalib, terpaku di kayu salib dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur, orang yang memiliki perasaan rohani yang terus terjaga. Thank God, praise the Lord. Dalam segala hal melihat pekerjaan Tuhan, terima kasih, syukur. Jangan terus mengeluh. Orang yang terus mengeluh dengan gereja, dengan dirinya, dengan apa saja, komplain. Krisis orang itu. Krisis sekali. Tapi oke. Apapun thank God, engkau sendiri. Yang kelima, memandang Yesus yang tersalib dengan sikap hormat. Yesus menggunakan jubah ungu, menaruh mahkota duri di kepalanya, dan sebatang bulu di tangannya. Apa artinya Matius pasal 27? Jubah ungu bukanlah jubah kebesaran. Jubah merah, jubah warna merah tua, itu jubah raja. Raja yang berani, raja yang pemenang, dan raja yang berkuasa. Tapi Yesus diolok-olok, dikasih jubah warna ungu. Apa? Jubah kekalahan, jubah kerendahan. Kamu raja yang kalah, kamu raja yang kasihan deh lo. Itu loh jubah ungu. Bapak Ibu, dipermainkan. Mahkota duri. Mahkota itu simbol kekuasaan seorang raja. Simbol kemuliaan seorang raja. Tetapi mahkotanya mahkota berduri. Apa artinya? Kekuasaanmu membunuh dirimu sendiri. Menusuk kepalamu sendiri. Itu penghinaan kepada Yesus. Kesempurnaan penghinaan kita pada Yesus ditanggung oleh Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia kamu punya mahkota duri, kamu raja yang menghancurkan dirimu sendiri. Because you are very weak. Dan sebatang bulu. Kekuasaan tak berotoritas, bulu loh. Yang layu untuk pukul Yesus lagi. Coba lihat penghinaan, super penghinaan. Yang dialami oleh Yesus. Masih kita kurang hormat dengan Dia? Masih kita biasa dalam bergereja? Masih kita biasa-biasa melayani Tuhan? Saya termotivasi dan terdorong untuk hal ini. Karena hanya sekali hidup. Lagi pula saya sebentar lagi sudah 60 tahun. Saya mikir terlalu cepat hidup ini. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Bukan soal berapa lama kita hidup. Bukan soal berapa lama kita melayani Tuhan. Tapi seberapa berkualitas. Dan kualitas itu juga dijaga oleh adanya perasaan rohani. Kagum dengan Tuhan. Kalau mendengar khotbah ini.
kita mesti bukan soal nangis. Nangis pun tidak apa-apa, karena menangis itu manifestasi rasa kagum. Tapi tidak semua orang kan bisa punya karunia nangis. Apalagi hobi nangis, kan enggak. Tapi mari kita lihat. Orang merendahkan Tuhan karena cara pandangnya dunia. Tapi kerendahan Tuhan di cara pandang Allah kita hormat. Kita menghormati dia di gereja, di dalam pelayanan, dalam apapun tugas kita. Kita hormati dalam keluarga, dalam pernikahan kita hormati. Kita hormati pernikahan, menghormati Tuhan, dan sebagainya. Mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Tafsiran 2. Yang pertama, painkiller itu, ini dalam kitab Markus, diberikan anggur bercampur empedu, diduga untuk menghilangkan rasa sakit Tuhan Yesus. Derita Tuhan yang begitu painful, ya perlu painkiller. Painful perlu painkiller. Tapi Yesus tidak menolak, Yesus tidak meminumnya. Apa artinya? Kalau tafsirnya benar, artinya Yesus Kristus tidak menolak penderitaan. Dia tidak menolak penderitaan kita, yang seharusnya kita tanggung. Dia terima. Jangan dipercepat kematianku. Kematianku harus sesuai dengan waktu Tuhan dan waktuku, bukan waktumu. Ya. Atau yang kedua, bercampur ampur ini untuk minum dalam rangka mengolok-olok. Ya, minuman di saat drying, di saat kering, disalib, dan itu hausnya bukan main. Lalu dikasih minuman tapi nggak bisa diminum, itu diolok-olok. Memandang Yesus dengan penuh hormat. Yang diolok-olok, dihina fitnah, dihina-hina oleh dunia, disembah dan dihormati oleh orang percaya. Amin. Ini baru pertanyaan pertama kali. Amin. Terakhir, memandang Yesus yang tersalib dengan sikap menyembah dia. Mati, kenapa? Karena dia mati dengan sengaja dan dia mau mati dan dia tidak mencegah kematian itu. Dia kenapa? Itu God's penetapan Tuhan dan dia taat pada Bapaknya dan dia sendiri memberikan dirinya. Bapak Ibu, dia tidak dibunuh. Dia yang memberikan dirinya untuk mati. Anak manusia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tidak ada kepahlawanan Romawi di sini. Gara-gara Romawi membunuh kita selamat. Bukan, ada. Karena dia mau sendiri mati. Romawi hanya cara yang diizinkan Tuhan untuk terjadi kematian Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia punya hidup dari dirinya sendiri. Dia hidupnya bukan dari orang lain. Hidupnya bukan dari Bapa, tapi dirinya sendiri. Because he is God. Dia memberi hidup bahkan pada semua orang. Kematian Yesus adalah kematian yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. So that's why He is God. So that's why we worship God. We worship Him. We worship Him. Itulah sikap-sikap yang perlu kita minta belas kasihan Tuhan. Please Lord, give me spiritual attitude, spiritual feeling. We feel your presence, we feel your preaching, God's word, we feel it. Kami merasakannya Tuhan. We need it. Kami perlu Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami yang kering, dunia ini kering. Dunia memberikan kekeringan, biarpun pengetahuan yang banyak, tapi kekeringan rohani. But so that's why we need it. Kita perlu. Akhirnya sebagai implikasi atau penutup, ada 3 hal. Yang pertama, apakah kita masih memiliki perasaan rohani sampai saat ini? Ataukah kita mulai kendor, mulai tidak bersemangat lagi ikut Tuhan, ikut ibadah lagi, sudah mulai berkurang waktu komitmen kita, dan kita juga sudah merasa kering apakah pada saat ini Tuhan berbicara because He loves you, so He reminds you untuk Lord open my heart, my mind, my life, untuk kembali merasakan perasaan rohani. Ada kekaguman kepada Allah. Ada keterheranan. Sampai berkata, wow, wonderful. Ada rasa syukur atas segala yang Tuhan buat. Ada rasa hormat dan menyembah Dia. Kalau tidak, kita dalam kekeringan. Yang kedua, penderitaan dan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus membuat kita menjadi orang Kristen yang sangat serius. Sekali lagi, harga kita adalah harga Allah. Harga kita adalah harga Allah. So kita ini sangat berharga. Orang Kristen, orang percaya bukanlah orang murahan. Tak dapat dibayar oleh dunia ini. Dunia tak bisa menebus saya.
tidak bisa mengganti saya. Tapi harga saya adalah harga Allah karena Allah mengganti saya. Bukan babi yang ganti saya. Bukan dewa yang mengganti saya. Bukan apapun orang hebat. Orang tua saya pun tak mampu mengganti saya. Tapi Allah mengganti saya. That's my value. My value. Nilai saya adalah nilai Allah. Maka itu, jangan sia-sia hidup. Jangan hidup mau sekedar hidup. Jangan sembarangan hidup. Dan jangan hanya diri sendiri. Dan jangan tanpa tujuan atau tujuan dunia sementara. Harus tujuan Tuhan. Itu poin yang kedua. Ini pun saya rindukan terjadi pada diriku. Dialami terus oleh saya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Memandang Kristus yang tersalib. Membuat kita menjadi orang Kristen yang tetap kuat. Tidak gampang putus asa. Karena ada jaminan Tuhan berkata demikian dalam Ibrani pasal 12 ayat 3-4. Ingatlah selalu akan Dia. Remember, always remember Him. Atau pandanglah Dia. Di teks itu, pandanglah Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Tidak ada penderitaan yang sehebat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sebenarnya kehebatan penderitaan itu dialami oleh kita. Tapi Dia mengambilnya. Khususnya dari pihak-pihak dunia yang membenci Dia. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Pandang Dia terus. Jangan pandang Dia hanya dengan rasionalisme, solidaritas. Ayo, siapa yang bakal gereja? Kita kumpul semua, kita balas. Itu gaya setan. Kristen lemah secara lahiriah. Tapi kita mempunyai kekuatan besar yang tak dapat. Saya bersaksi. Dalam 1 minggu yang lalu. Saya not sorrowful. Saya dalam tekanan juga. Memulai satu tugas. Dalam tekanan yang berat. Saya diam dan banyak firman Tuhan yang datang secara pribadi pada saya. Menguatkan saya. Memandang kepada Dia. Yang bertindak luar biasa. Mari kita alami Tuhan. Ya, alami Tuhan dengan pengalaman-pengalaman rohani. Seperti dialami oleh murid-murid Tuhan. Dan seperti dialami oleh banyak orang yang setia kepada Tuhan. Saya katakan, mungkin saya sudah tahun ke-12 atau ke-13 ke sini. Ya, saya masih ingat saya masih di Batu, masih rektor, lalu diundang. Saya baru ingat juga tadi. Dan saya masih melihat banyak orang yang masih bertahan di gereja ini. Saya pun dipertahankan di gereja ini. I'm very thank you. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Ya, kita pelihara kerohanian kita dengan firman. Tidak ada kerohanian tanpa firman. Sekali lagi, bukan firman Lumintang, firman apa? Firman Brotos Job, bukan. Firman Tuhan. Itulah kerohanian kita. Kerohanian tanpa firman, itu kebohongan, itu kemunafikan, itu kehancuran, itu kepalsuan. Kerohanian kita hanya oleh firman. Dan firman yang masih membuat kita tertegun dengan Tuhan. Hormat, kagum, dan menyembah Dia. Amin.